Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 各位主内弟兄姐妹们，晚安。 Kita akan memulai persekutuan doa kita malam hari ini secara online. 我们将开始线上晚祷会， Kita dapat saling mendukung di dalam doa, bersama-sama menyembah Tuhan, sekalipun kita berada di rumah masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，但我们可以彼此代祷，同心敬拜主。 Mari bersama kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. 这时候，我们来到主的面前，安静预备心。 Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 诗篇145篇18节，凡求靠耶和华的，就是诚心求靠他，耶和华便以他们相信。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapak yang baik, kami sekali lagi datang bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini kami diizinkan Tuhan untuk masuk dalam ibadah doa, masuk dalam persekutuan bersama-sama saudara-saudari seiman lainnya Tuhan. Berdoa bersama, memuji Engkau, juga merenungkan sebagian firman Tuhan. Bapa, malam hari ini kami rindukan bukan hanya menjadi malam yang lewat begitu saja, tapi kami benar-benar rindu memberkati melalui doa kami dan menyenangkan Tuhan, beribadah pada Tuhan dengan pujian-pujian kami, dan kami bisa bersama-sama disegarkan oleh firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan, kiranya Engkau memberkati waktu ini, memberkati hati dan pikiran kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syukur. Sebelumnya mari kita angkat pujian, kita memuji Tuhan dengan pujian Chuni Iwai, hanya Tuhan saja. 弟兄姐妹们，为敬做感恩祷告之前，我们一同赞美神，除你以外。 除你以外，在天上我还有能谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神我心灵的力量，是我的灵魂直到永远。Hanya Tuhan saja. 在天上我还有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的灵魂直到永远。虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的灵魂直到永远。 是我的部分直到永远。Mari bersama kita bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang berlimpah atas hidup kita sepanjang minggu ini. 感恩祷告，我们同心感谢上帝在本周内的同在和他所
赐的丰盛恩典。 Mari kita juga bersyukur juga karena Tuhan memberkati kesehatan kita, usaha, pekerjaan, dan juga studi yang kita boleh jalani. 感谢上帝所托付的安康、胜利、事业和学业。 Saudara, mari kita keluar suara berdoa. 我们来同心祷告。 Tuhan, terima kasih, kami Ai, bersyukur Tuhan karena Engkau Sangti, menyertai kami感谢 sepanjang 赞美 minggu 你。 ini, sepanjang hari-hari 愿 kami 你的 Tuhan. 爱能够带领 Usaha, 我们，在 pekerjaan, 这本周内 jemaatmu, 里，你有你同 anak-anakmu, 在，你赐给 juga 我们丰 studi 丰 yang 富富 sedang 的恩典， dijalani, juga kesehatan 你赐 kami 给我们 semua. 有 Kami 平安与 bersyukur 喜乐。 karena 我们要感 di balik 谢 semua 赞美， itu Tuhan, 我们也感谢 berkat-Mu 你托付 nyata, 的 berkat-Mu yang menopang 健 kami. 康、生命、雨季、事 Kami 业 mau 和喜悦。 bersyukur atas semua 我 itu. 们要感谢 Tuhan, 赞美你， kiranya kami 谢谢你 belajar menghitung berkat-Mu 决定 terus 我 dan 们的祷告， bersyukur 奉 padamu. 耶稣名 Terima 求的， kasih 阿 Tuhan. 门。 Filipi 4:6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 腓立比书4章第6节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。 Saudara, mari kita puji Tuhan lagi dengan lagu pujian disalibkan beserta Kristus. 我们一同唱与基督同钉十字架的诗歌来敬拜主。 我已经与基督同钉十字架，我已经与基督同钉十字架。现在我自己不再是我，乃是基督在我里面活着。 Ku telah disalibkan beserta Kristus. Ku telah disalibkan beserta Kristus. Ku telah disalibkan beserta Kristus. Sekarang hidupku bukan ku lagi, melainkan Kristus hidup dalam aku. 现在我自己不再是我，乃是基督在我里活着。 Saudara, mari kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang kita sudah perbuat, baik itu perkataan, pikiran maupun perbuatan kita. 我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想和行为上的过错。 Mari kita keluar suara dalam hati kita, kita berdoa. 我们同声来祷告。 Ya Bapa, 爱我 kami 们的天 datang 父上 dengan 帝，是时 kelemahan diri 候 kami, 我们以谦卑的心来到你的面 dengan 前认罪， keberdosaan kami Tuhan. 因为我们知道我们 Kami 是的软弱的， seringkali mengecewakan 有时 Tuhan, 候我们所 kami 做的一 seringkali 切 tidak 不 membuat 同神 Tuhan 的事， disenangkan. 我们求神你 Bapak, malam hari ini Tuhan, 赦免， izinkan kami 我 datang 们的过 memohon 错， pengampunan dosa, 无论是在行为、 mohon 言语， pertolongan 我 Tuhan, 们求神 melayakkan 赦 kami, 免， mengampuni 也恳求 kami 主你帮助， atas dosa 带领我们 pikiran, 的脚步， perkataan maupun perbuatan, 让我们所 kami 做的 Tuhan 一切 juga 会 motivasi 好像 kami. 的喜。 Kiranya 谢 Tuhan, 谢你， Engkau berkenan 把 mengampuni, 一切都交在你 berbelas 神的手上。 kasihan 求神 kepada 你是这 anak-anak-Mu 样带领， yang tak berdaya. 一切永远都归归你。 Tuhan, kuatkan kami semua 奉耶稣 bisa 名求的， menang 阿门。 hari demi hari atas dosa. Tuhan, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Janji firman Tuhan bagi kita yang mengaku dosa. 上帝的话语对那些肯认罪的人说： Mazmur 103 ayat 10 dan 11 berkata,
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 诗篇103篇第4到11节，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。 Mari saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. 这时候，我们来分享神的话语。 Sekali lagi shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, pada malam hari ini kami datang, kami siapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan bagian firman-Mu dan penguraiannya oleh anak-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu dan memberkati hati kami untuk menjadi tanah yang subur, untuk kami memahaminya dan melakukannya, mengimaninya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes, kitab Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37, satu ayat saja. Yohanes 6 ayat 37, saya bacakan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kepada Yesus, akan datang kepadaku, kepada Yesus. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali lagi, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah gereja, ya, sejarah gereja, diawali dengan abad ke-16 itu ya terjadi namanya reformasi ya. Jadi Martin Luther, Bapak gereja itu mengadakan sebuah gerakan reformasi, yaitu kembalilah kepada Alkitab begitu ya. Jadi untuk melawan gereja yang sudah raksasa, yang sudah sangat kaku itu, dimulailah gerakan reformasi. Dan kebetulan Bapak Ibu, minggu ini kita memasuki minggu-minggu reformasi sebenarnya. Ketika kita merayakan, kita mengingat kembali apa sih gerakan reformasi, apa sih maksudnya, apa yang diperjuangkan sebenarnya di dalam gerakan ini. Nah Bapak Ibu, ada satu istilah yang saya mau mungkin perkenalkan untuk kita, namanya adalah sola gratia. Ya kan? Sola gratia, semua karena anugerah. Itu adalah salah satu doktrin yang mendasar sekali, yang orang Kristen, Protestan seperti kita itu wajib memahaminya. Nah, Bapak Ibu, saya merayakan, memperingati hari reformasi, minggu reformasi itu. Mari kita kembali mengingat kembali ya sola gratia ini. Nah, ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu itu menunjukkan bahwa sola gratia, semua karena anugerah. Semua karena anugerah Tuhan. Keselamatan kita karena anugerah Tuhan. Seperti itu ya. Hanya salah satu ayat saja. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali kalau di dalam hubungan kita dengan sesama kita, ketika kita dikhianati misalnya, kita kemudian akan menjauh. Ya kan? Lalu ketika kita merasa dibohongi misalnya ya, ditipu, kita tidak akan percaya lagi. Nah, itu kalau kita dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan nih ya, dalam perjalanan kita menjadi anak Tuhan, di hadapan Tuhan, seberapa sering
kita itu melakukan dosa mengkhianati Tuhan. Ya kan? Mungkin tidak terhitung lagi. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu, pertanyaannya apakah Tuhan menjauh dari kita? Apakah Tuhan tidak lagi berkenan kepada kita? Nah, justru karena pertanyaan itulah ayat yang tadi kita baca menjadi penting. Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita kembali mengulik ya, menyelidiki kata per kata sih. Apa yang dimaksud sehingga kita memahami, oh ternyata keselamatan saya adalah anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini dimulai dengan kata semua. Semua. Bapak Ibu, kita semua yang diselamatkan Tuhan, bukan sebagian, bukan separuh, bukan beberapa orang begitu ya. Semua yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus pasti diselamatkan. Semua pasti. Jelas dan pasti. Nah itu ya, kata yang dimulai dengan semua. Bukan sebagian, bukan mudah-mudahan separuh begitu ya, enggak. Semua yang diberikan itu pasti begitu ya. Bapak Ibu, kalimat berikutnya semua yang diberikan. Saudaraku, ada kata yang diberikan. Maksudnya apa? Yang diberikan itu ya diberikan ya kan dengan sepenuhnya, bukan dipinjem ya kan, bukan disewakan begitu ya. Kalau kita menyewakan barang kita wajib mengembalikan. Nah ini tidak ada barang yang diretur begitu ya. Semua yang diberikan sepenuhnya, artinya semua orang yang mau Bapa selamatkan itu memang diberikan sepenuhnya. Ya kan, tidak ada yang hilang begitu. Tidak ada yang kemudian tercecer. Nah, semua yang diberikan. Lalu diberikan kepada oleh siapa? Diberikan oleh Bapa. Saudaraku, penebusan kita itu bukan seperti Tuhan Yesus atau anak Allah itu sedang datang kepada Allah Bapa memberikan proposal. Ya, Bapa, jangan marah lagi ya kepada mereka. Ini proposalnya begitu ya. Saya selamatkan mereka. Tidak begitu. Bapak Ibu, ternyata Bapa dari awal dia sudah ikut bersama-sama menetapkan penebusan kita, keselamatan kita. Semua yang diberikan oleh siapa? Oleh Bapa. Jadi dari awal Bapa itu sudah mengasihi kita dan sudah bulat begitu ya memberikan itu. Memberikan orang-orang yang diselamatkan itu kepada Yesus. Jadi ketika bahkan kita masih menjadi lawan, menjadi musuh Allah. Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu. Jadi kembali kepada ayat ini, semua orang yang diberikan Bapa kepada siapa? Kepadaku, kepada Yesus. Nah, kata kepadaku, kepada Yesus, saudara, itu menunjukkan kita itu diberikan bukan, kita datang bukan kepada katakanlah gereja. Kita datang bukan kepada hamba Tuhan. Kita datang kepada satu pribadi namanya Yesus. Satu pribadi yang begitu berkuasa. Dia bersama Bapa melihat keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita semua yang sudah diberikan itu datang kepada Dia. Datang. Sekarang kita masuki kata akan datang kepadaku. Akan datang kepada Yesus. Nah Bapak Ibu, mungkin ya kalau kita bertanya-tanya. Ya kalau kita datang kepada Bapa, kalau dipaksakan, dipaksa-paksa begitu ya. Itu kan bukan keinginan kita. Enggak begitu. Bapak Ibu, ketika kita semua sudah diselamatkan, sudah diberikan itu, akan datang kepada Bapa,
itu bukan berarti kita ini kayak robot gitu ya. Bukan berarti kita otomatis kayak robot aja ditarik paksa begitu ya. Tapi kitanya nggak mau. Nah, bukan begitu. Tuhan itu secara ajaib, dia Allah Tritunggal, dia bekerja. Khususnya Allah Roh Kudus itu bekerja. Di dalam hati kita, dia masuki relung hati kita. Dari yang tadinya sudah mati, dia hidupkan kembali. Dia berikan napas, dia berikan hidup baru, dia berikan roh yang baru. Sehingga rohani kita, hati kita bangkit lagi, dilahirkan baru lagi. Nah, kemudian kita dengan sukarela akan datang kepada Bapa. Bapa kita tidak pernah frustrasi, tidak pernah putus asa, tidak pernah kehilangan cara supaya anak-anak yang tadi dia mau selamatkan tuh kembali kepada dia. Dia nggak pernah kehilangan cara. Bapa punya cara, Bapa punya cara yang misterius yang dia bekerja di dalam hatimu, di dalam hatiku. Yang tadinya kita melawan Allah. Sekarang dia bekerja, dia mengubah kecenderungan kita itu. Dia ubahkan menjadi orang yang baru dengan hati yang baru yang akan berkata, yes. Yang akan berkata, ya Bapa, ya Yesus aku datang. Sekarang kita melihat Yesus bukan sekedar, dia sekedar pribadi, dia sekedar pengajar moral, dia sekedar pendiri agama. Tidak, kita bukan datang kepada pendiri agama. Kita datang kepada pribadi yang luar biasa, yang menjadi penyelamat, namanya Yesus. Nah, semua yang diberikan Bapa kepada Yesus akan datang kepada Yesus dengan sukarela. Lalu kalimat yang terakhir, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini menjadi satu kalimat yang sangat-sangat menenangkan kita, yang sangat-sangat memberikan kelegaan kepada kita. Bapak Ibu, kita tahu kalau kita berbuat salah pada orang, bisa jadi orang itu nggak mau lagi dengan kita, nggak percaya lagi. Tetapi berapa sering kita melakukan dosa kepada Tuhan? Apakah Tuhan menolak kita? Melalui ayat ini dikatakan Tuhan tidak membuang kita. Tentu jangan disalahpahami ya. Tuhan juga tidak ingin kita hidup dalam dosa terus menerus. Tapi bagian ayat ini berkata Tuhan tidak sekali-kali akan membuang kita. Dalam bahasa Inggrisnya ada penekanan tertentu ya. I will never ever, begitu ya. Tidak pernah akan, begitu ya. Ada sebuah penekanan bahwa apa? Seberapa kelam pun hidupmu, masa lalumu, ketika kamu datang kepada Allah, ketika kamu datang kepada Yesus, yang tentu Tuhan Yesus yang memampukan kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk kembali. Dan di saat itu Tuhan berkata, Tuhan berjanji, aku tidak akan membuang kamu. Saudara, ini menjadi kelegaan bagi kita. Kita hidup jatuh bangun, kita hidup begitu mungkin jauh dari Tuhan. Kita kalau berpegang pada kekuatan kita supaya kita diselamatkan, itu sangat sombong Bapak Ibu ya. Kita sangat tidak menghargai karya salib Tuhan. Kalau kita bisa diselamatkan karena kekuatan usaha kita, Tuhan Yesus tak perlu datang disalib. Justru karena kita lemah, karena kita tak berdaya, karena kita sering jatuh dan bangun. Disitulah pentingnya sola gratia. Semua karena anugerah. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita bisa datang kepada Bapa karena anugerah. Kita bisa berkata, ya Bapa, karena anugerah. Dan kita bisa berubah hidup kita karena anugerah. Dimulai dari anugerah, diakhiri dengan anugerah. Bapak Ibu saudara, saya pernah mengajak anak saya, Jade, ke kolam renang. Di sana ketika kami ke kolam renang dan mungkin yang lebih sesuainya ya, lebih cocoknya ke Danau Toba ya. Ketika ke Danau Toba itu kami bermain-main di pasir kan ya, di danau. Nah,
Pertama kali si Jade itu menginjakkan kakinya ke dalam air, dia ragu. Ya, Bapak Ibu ya, dia ragu. Saya katakan, oke, papa duluan. Saya maju, saya mulai maju melewati memasuki air, begitu. Sambil saya ajak dia, ayo pegang, begitu ya. Dia mulai pegang tangan saya. Dia mulai pegang, dia mulai masuk lagi. Makin lama, makin masuk, makin lama, makin ke arah yang lebih dalam. Tapi pada saat yang sama, dia ketakutannya muncul. Dia kembali merasakan, aduh, ini dia nggak pernah merasakan seperti itu. Jadi dia mulai ketakutan, Bapak Ibu ya. Dia pegang tangan saya erat. Saya bilang, Jade, tenang aja nih, papa yang pegang kamu. Gitu ya, papa yang pegangin kamu nggak bakalan tenggelam. Saya yakinkan dia. Lalu saya berjalan bersama dia. Ayo lebih masuk lagi, tapi nggak terlalu dalam ya. Lebih masuk lagi. Saya tahu kemampuan dia. Saya tahu batasnya dia. Saya ajak dia, saya pegang tangannya. Ya tentu dia masih takut, Bapak Ibu ya. Tapi ilustrasi ini menggambarkan apa? Ketika kita dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita sering jatuh bangun bukan? Kita sering tidak memegang tangan Tuhan. Kita sering melepas tangan Tuhan. Kita sering ya meskipun pegang erat, tapi kita nggak percaya pegangan kita. Pegangan kita memang ternyata begitu rentan. Pegangan kita begitu lemah. Sering setiap saat kita bisa lepas pegangan itu. Dan kita bisa tenggelam dalam dosa-dosa kita. Tapi satu hal yang gak berubah. Ada tangan Tuhan yang memegang kita. Ada tangan Tuhan yang kuat. Yang berkata, aku pegang kamu. Oke, aku tidak akan melepaskan, aku tidak akan membuang kamu. Tangan Tuhan itulah yang memegang kita. Tangan Tuhan itulah yang kemudian menjadi bagian anugerah yang menyelamatkan kita. Yang menjadi jaminan buat keselamatan kita. Sola Gracia. Bapak Ibu seringkali ya, mungkin hari-hari ini, belakangan ini kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai tidak rajin lagi bercakap-cakap berdoa. Kita mulai males berdoa. Kita mulai merasa hidup kok gak berubah. Kita merasa tekanan hidup begitu luar biasa. Membuat kita tidak percaya Tuhan. Membuat kita meragukan kasih Tuhan. Kita mulai tidak mengikuti ibadah. Kita mungkin merasa tidak perlu lagi perjamuan kudus. Tidak merasakan terharunya ketika perjamuan kudus itu diadakan. Kita mungkin tidak merindukan lagi persekutuan di dalam gereja. Tidak perlu lagi hadir di dalam gereja. Toh saya ada handphone. Toh saya bisa beribadah lewat handphone. Kita mulai tidak percaya Tuhan. Kita mulai tidak mengikuti kemauan Tuhan di dalam pekerjaan. Kita mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita mulai tidak menghormati orang lain, tidak menghormati Tuhan, tidak menjaga kekudusan hidup dan sebagainya. Saat itu sebenarnya pegangan tangan kita ke Tuhan itu sedang sangat longgar. Pegangan tangan kita sedang tidak kuat. Kalau mengandalkan itu Bapak Ibu, kita semua pasti tidak akan ada yang selamat. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, aku yang datang kepadaku tidak akan aku buang. Bapak Ibu, ini menjadi ketetapan kekuatan kita. Kita mungkin berubah. Tapi ada satu hal yang gak berubah. Dia adalah pribadi Bapa sendiri. Pribadi Yesus sendiri gak pernah berubah. Hatinya tetap. Hatinya yang berhasrat mencari kita ketika kita masih berdosa. Itulah namanya anugerah. Dia yang terus merindukan seperti Bapa di dalam kisah Bapa itu menunggu anak bungsunya itu balik kembali. Sambil setiap hari Bapaknya melihat, menerawang dari jauh.
melihat, menunggu, berharap anaknya kembali. Dan ketika anaknya dari jauh, sang bapa sudah melihat dan dia berlari menyambut. Itulah kasih bapa. Semua yang datang tidak akan aku buang. Dan kalau kita bisa datang, kalau kita kembali mengingat firman Tuhan hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan kita. Supaya kita kembali kepada Bapa. Supaya kita kembali dikuatkan, disegarkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Baik itu penderitaan, pedang, sakit, penyakit, kematian sekalipun. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua yang datang tidak akan dia buang. Bapak Ibu, saya ingin menutup firman Tuhan hari ini dengan satu percakapan yang imajinatif gitu ya, yang imajiner gitu ya. Setiap kali kita berbuat dosa, kemudian kita datang kepada Tuhan, seringkali kita mungkin berkata, Tuhan, aku ini pendosa besar. Lalu kita mendengar Tuhan berkata, aku tidak membuang kamu. Tapi Tuhan, aku ini gak pernah hidup benar Tuhan. Yang aku hidupi adalah keinginanku, bukan keinginanmu. Dan Tuhan kemudian berkata, aku tidak membuang kamu. Iya Tuhan, benar kamu tidak membuang aku. Tapi Tuhan, masa laluku, masa sekarang dan masa depan, aku selalu berbuat dosa. Dan aku selalu jatuh Tuhan. Sudahlah. Lalu kita dengar Tuhan menjawab, aku tidak membuang kamu. Iya Tuhan, tunggu Tuhan, tunggu. Tuhan, kalau kamu melihat hatiku, hati yang penuh dengan kotor Tuhan. Tidak pernah aku menyenangkan hatimu. Tidak pernah aku mau membuat Tuhan itu senang. Lalu kita kemudian mendengar Tuhan berkata, aku tidak membuang kamu. Lalu kita katakan, Tuhan dalam hidupku gak ada yang baik Tuhan. Aku gak punya apa-apa persembahan kepadamu. Lagi-lagi Tuhan berkata, aku tahu. Tapi aku tidak membuang kamu. Lalu kita datang kepada Tuhan, Tuhan bebanku berat Tuhan. Bebanku sangat berat Tuhan. Sudahlah aku menyerah. Dan Tuhan berkata, serahkan bebanmu kepadaku. Aku tidak membuang kamu. Tuhan, aduh terlalu ribet, terlalu rumit Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidak bagiku, tidak bagiku. Anakku, aku tidak membuang kamu. Tuhan, aku melawanmu secara sengaja. Dan Tuhan katakan, untuk itulah aku datang untuk kamu. Aku tidak membuang kamu. Bapak Ibu, ini mungkin pembicaraan yang imajinatif saja. Tetapi kebenarannya adalah apapun kondisi kita hari ini. Ketika kita bisa kembali sadar, oh Tuhan, ada Tuhan yang menunggu kita. Dan kita datang. Di saat itu Tuhan tidak buang kita. Itulah anugerah. Tuhan menerima kita, membuka tangannya, menyambut kita. Hatinya gak pernah berubah. Hati kita mungkin berubah. Hati Tuhan tidak berubah. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa hati kita mestinya terjadi satu kesegaran baru. Karena hidup kita ditopang oleh Tuhan. Anugerah Tuhan cukup. Anugerah Tuhan kuat seperti Bapa yang memegang tangan anaknya. Yang tidak melepaskan tangan anaknya. Dan dia berkata, semua yang datang aku tidak membuang. Mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kembali dikuatkan, diingatkan bahwa hidup kami, hidup orang Kristen, hidup anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau hidup di dalam anugerah dan bertumbuh di dalamnya Tuhan.
Kami tidak mau terus-menerus hidup yang jauh dari anugerah. Hidup yang beranugerah, hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang kami rindukan. Tuhan, kuatkan kami, anak-anak-Mu. Mungkin kami sering kali lemah, kami sering kali melepas pegangan kami. Tapi biarlah Tuhan hari ini firman-Mu ini menguatkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau tidak pernah membuang kami, Tuhan. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami hidup setia kepada-Mu juga. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian "Dengar doaku", Hear my prayer. 主所爱的弟兄姐妹们，我们一同赞美神，听我的祷告，然后我们同心围着几样的事项代祷。听我的祷告，听我的恳求，听我的祷告，留心听我的渴求，听我的祷告，听我的恳求，听我的祷告，留心听我的渴求，凭你的心声，凭你的公义，请你引我，引我，求你指教我，遵行你旨意，因你是我神，我的神，听我的祷告，听我的恳求，听我的祷告，留心听我的恳求。Sekali lagi, 听我的祷告。听我的祷告，听我的恳求，听我的祷告，留心听我的渴求，凭你的心声，凭你的公义，请你引我，引我，求你指教我，遵行你旨意，因你是我神，我的神。我的祷告，听我的恳求，听我的祷告，留心听我的恳求，
留心听我的恳求。Kita mau berdoa secara khusus buat Indonesia. 特别为印尼国家祷告。 Pertama kita doakan pemerintah kita dari presiden sampai kabinet dan sampai kepala daerah dapat membangun Indonesia semakin maju. 为总统、各部长、各区长们祷告，让政府能把印尼建设得更好、更进步。 Biar ekonominya semakin membaik, kesejahteraan masyarakat semakin merata. 经济越来越好，人们的福利也会更 Lalu kita juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. 为疫情这是祷告。 Kita doakan tim medis, obat-obatan, dan pelayanan yang ada di seluruh daerah dapat melayani dengan baik. 也为医疗团队、药品设备 Kita doakan 在 juga 偏远地区医疗队的援护。 kita berdoa juga untuk vaksin yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. 我们为全印尼正在进行的新冠疫苗接种祷告， Kiranya dapat berjalan lancar 但愿一切都能顺利进行， sehingga COVID ini bisa ditangani 一 dengan 切 baik. 新冠会谈能立即的解决。 Mari kita berdoa buat bangsa kita. 我们来同心祷告。 Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih 感谢 memelihara bangsa 手 ini 我们要为着 tidak 我们的 terlalu 国家 jauh terpuruk, 总统 tetapi 总统 berhasil 对各部门 cukup 的官 berhasil 员， menangani 从中 COVID. 央到地区的， Kami 我们都 berdoa 交在 terus 神 Tuhan 的 untuk 手 penanganan 中， COVID ini 求神你帮 semakin 助， hari semakin 国家 banyak yang 的 bisa 建设 dilayani, semakin banyak yang bisa divaksin, 使国家的建 semakin 设快更进步。 tenaga medis kami semakin Pokoknya membaik, hijau. semakin obat-obatan semakin tersedia. Kita berdoa untuk pelayanan yang semakin baik Tuhan, untuk orang-orang yang 还 menjadi 有就是 korban 经济越 Kami 来 berdoa 越 Tuhan 平等， yang menguatkan, Tuhan yang 我们也为 mencukupkan, 着 Tuhan yang melindungi mereka di garis 为 depan. 疫情 Bapak kami 防护 berdoa 这 untuk 事 pemerintah 祷 kami 告， Tuhan, 求神 dari 你 presiden 帮 sampai 助 jajarannya, sampai kepala daerah. 医疗团队、 Kami berdoa 药品 Tuhan, supaya mereka Mencari- bisa bersinergi, melayani, 偏远地 mereka 的， bisa memikirkan kebijakan yang 医疗 terbaik Tuhan 服务 untuk bangsa 我 ini, 们交在神的手中，求 dan 神 mereka 你自己来。我为着全力 bisa 你的 melepaskan diri dari 进行的 keinginan 新冠疫 mereka untuk 苗接 melakukan hal 种， yang gak baik Tuhan. 也求神你 Mereka 自己 bisa 来帮助大家， memikirkan kepentingan bangsa ini. 让一切 Kami 都可 berdoa 以顺利 Tuhan, 的 Engkau yang memberkati 进行完成。 anak-anak 为 Tuhan 着 di 新 dalamnya, 冠会谈， supaya mereka bisa 立刻的 bersinar, 解决 mereka bisa menjadi berkat 我 di 是在 sana, 你 menjadi 把一 garam 切 dan 的交 terang 在神的手中，求 yang 神你 memberikan 自己带 dampak 领 di sana. Kami berdoa, 切与我的 kiranya 祷 Tuhan 告 memberkati 奉 Indonesia 耶稣名求。 semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk gereja kita. 为着本行带祷， Kita bersyukur untuk konferensi agung yang sudah berjalan dan ditetapkan konferensi tahunan pengembangan menjadi konferensi yang tetap, serta untuk bishop yang terpilih. Semoga GMI semakin maju. 感谢神带领印尼卫理公会的盛大会议和成立了发展年会，并选出当选的会董，愿印尼卫理教会能更加进步。 Dan mari kita juga doakan untuk hamba Tuhan, majelis, pengurus setiap komisi di gereja kita, tentu juga setiap jemaat gereja ini. 为照本堂的教牧同工、知事、干事和每位信徒们祷告。 Lalu kita juga ingat pembangunan gereja supaya bisa berjalan dengan baik sampai selesai pada waktunya. 我们为照现场的服侍工作祷告。 Dan untuk panitia dan para pekerjanya serta kebutuhan dana Tuhan yang memakai kita semua jemaat untuk terlibat di dalam mencukupkan itu semua.
为每一个侍奉和在家中参与崇拜的会友们祷告，让他们能预备好自己参与线上崇拜。 Baik, mari kita keluar suara, kita berdoa untuk 让 gereja 我们 kita. 同声祷告。 Bapa, kami bersyukur karena Tuhan masih mengasihi gereja ini. Tuhan masih mau memakai gereja ini, Tuhan. 哎，我们要 Gereja Metodis secara umum, 教会 kami berdoa 为 supaya gereja ini bisa 为教 memahami 会已经显出的会度， misi 我们就 Tuhan 交在神的手中， untuk bangsa ini. Kami 求神 berdoa 你使用 untuk orang-orang yang ada di dalamnya, buat Yang hamba-hambamu, 被显的 buat 会 para 度 majelis 可以荣 di 耀 setiap daerah 带领 dan majelis 荣 kami 耀 tentu. Kami 高举 berdoa 主的名， supaya 我们要满心感谢赞美， semua bisa bersehati 我们要 melayani 为着 Tuhan, 本行 supaya 教牧 kami 同 semua 工 bisa 知识， berbagian di 干事 dalam 和每位 pekerjaan 会友们 kisahnya 祷告， Tuhan yang 我求 begitu 神 besar 你帮 untuk 助， dikerjakan. 赐给我 Kami 们有谦 berdoa, 卑的心，一起 bersyukur 来手 juga 牵手， untuk 会 konferensi 发 agung 展 yang sudah berjalan, 我 untuk 们的教会， penetapan 我们要 konferensi 满心感谢赞美。 pengembangan menjadi 我们也 satu 为着 konferensi yang tetap kami bersyukur 不 dengan 是神的 terpilihnya 弟兄姐妹 bishop 们 yang 祷 baru. 告，我求 Kami 神你 berdoa 被 pelayanan ke depan 看顾他 semakin 们 Tuhan 的健 arahkan, 康， semakin jelas, 以及 semakin 会友们的健 Tuhan 康， pakai 使他 gereja 们 ini, 可以一心来 khususnya 参与， konta pengembangan. 来一心 Kami 自己来参 berdoa 加这个线 Tuhan, 上崇 berharap 拜。 Tuhan terus 我们要满 memakai. 心感谢赞美， Bapak, kami berdoa untuk 愿你看 pembangunan 顾保 gereja 守 kami 建 yang 堂 sedang 的一切 berjalan 步骤， ini. Kiranya 将一切 Tuhan 都能顺 menolong 利进行的 supaya 完成。 semua 我 kebutuhan 们要满心 dicukupkan. 感谢赞美。 Tuhan menggerakkan jemaatmu untuk berbagian, 为建堂的 mendoakan, 建筑工 menggumuli 做人员 bersama Tuhan 尽 untuk 所需要 pembangunan 的聚 rumahmu. 会祷告。 Tuhan 我求 berkati 神你帮助每位会友 gereja 们 ini. 可以参与在 Terima 献 kasih 主。 demi nama Tuhan Yesus. 谢谢你，我祷告，神求阿门。 Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita berdoa untuk keluarga jemaat. 为会友们的家庭祷告， Untuk setiap keluarga kita doakan supaya dapat rukun, dapat bertumbuh di dalam iman, rajin mengikuti ibadah dan juga persekutuan sekalipun secara online. 但愿每一个会友的家庭都能相与显赫，信心成长，甚至在网上参与崇拜的团契。 Lalu kita doakan juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat, untuk pertumbuhan anak-anak dan pendidikan mereka. 为会友们的事业和职业，也为孩子们的成长和教育祷告。 Ya, mungkin ada jemaat kita yang sedang terbaring lemah, kesakitan. Untuk jemaat yang sudah lanjut usia, kita doakan mereka diberi kekuatan dan sukacita. 为病痛年老的会友们祷告，愿神赐给他们健康的身体和喜乐的心。 Mari saudara, kita berdoa untuk keluarga jemaat. 来，我们来为会友们的家庭祷告。 Bapa, kami berdoa untuk 让 jemaatmu, 我们听 untuk 上帝 domba-dombamu di 守 gereja 我们要 ini. 为着我们 Dan yang 弟兄姐 berbagian 妹 di 们 dalam 的家 gereja 庭 ini 祷告。 Tuhan, tidak kebetulan mereka Tuhan bisa ada di gereja ini. bantu. Kami mau berdoa bersama 赐给他们 supaya Tuhan yang terus 家 menopang, 庭有 yang 和 terus 睦 memelihara mereka. 平安， Tuhan yang terus menjadi gembala mereka di 有 tempat 信 mereka 心 masing-masing. 成长， Berdoa Tuhan 甚至 untuk pergumulan yang mereka hadapi, 可以参 mungkin 与 itu 崇 pergumulan 拜和团契。 kesehatan, 我们求神 relasi, 帮助我为会友 keuangan 们 Tuhan. Mungkin juga 的 pergumulan yang 事业和职业， tidak 为 kami 孩子 mengerti. 们的 Tapi 成 Tuhan 长 Engkau 和教育 tahu, 祷告。 Engkau yang akan menolong 我 mereka 们求 melewati 神你帮助， semua proses Amen. itu bersamamu相信 Tuhan. 只 Kuatkan 有你 mereka, 可以帮助 cukupkan apa yang mereka 我 butuh 们所 Tuhan. 需要的。 Pulihkan 我们 mereka 也 yang 为着 sakit. 病痛的弟兄姐妹， Cukupkan mereka Jin yang akan Lord, kebutuhan Biyong. mereka. Kami tahu 愿神 Tuhan 你赐看 Allah 顾 yang 带领 peduli, 也 Allah 赐 yang 他们 mengerti 健康 kebutuhan 身 pergumulan 体 mereka. 和有喜乐的心 Berikan mereka sukacita, 坚 berikan 固 mereka 他们的信 kesehatan 心， pada yang 来 jemaat-jemaat 投 yang 依靠。 lanjut 谢谢 usia, 你， jemaat-jemaat yang 把一切 lemah 荣耀 tubuhnya. 都给你。我们祷告嘛，思考就会 Tuhan dengar doa 基 kami. 督名求的，阿门。 Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk perguruan Kristen kita Metodis dan juga Amik Parbina.
为着先到卫理学校和阿弥巴比那大船，就是董事们、老师们、讲师们、同工们都能好好地工作，以及被主中用来荣耀他。 Ya, kita doakan yayasan, guru, dosen, pegawai, semua bekerja dengan baik, dipakai Tuhan untuk memajukan kerajaan Tuhan melalui pendidikan. Ya, mari kita juga berdoa, Bapak Ibu, untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang terbatas, supaya berjalan dengan baik. 为着学校正在等备和是在有线面授课堂教学的祷告，愿神带领一切人都能顺利的进行。 Mari kita berdoa untuk perguruan Kristen kita. 我们来为我们的卫理学校来祷告。 Tuhan, Ayah, kami pada berserah Tuhan Sang Tinggi, menyerahkan sesau Tuhan perguruan kami Kristen PKMI di Siantar ini dan juga Amik Parbina Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memakai perguruan, memakai alat ini Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa mengenalmu. Juga mereka semakin dicerdaskan Tuhan melalui pendidikan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terlibat, untuk yayasan, guru, dan dosen, juga pegawai yang ada, semuanya bisa bekerja sama, melayani, dan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka melalui perguruan ini Tuhan, melalui yayasan. Kami berdoa Tuhan mau memakai mereka dengan bagian mereka masing-masing. Memberkati Tuhan. Terima kasih. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita berdoa untuk kota Pematang Siantar, sehingga pemerintah kota dapat membawa kota ini semakin maju. 为县大事祷告，使市政府能领导城市更加进步。 Masyarakat yang berbeda suku, bahasa, agama dapat hidup rukun dan saling menghargai. 在不同种族、言语和宗教的社会中，能和谐相处，相互尊重。 Mari saudara kita keluar suara berdoa. 我们来同声来祷告。 Tuhan, kami berdoa untuk kota ini, kota yang sudah cukup kondusif ini Tuhan. Kami berdoa terus supaya Tuhan menolong pemerintah kota untuk bisa membawa kesejahteraan buat semua, keadilan dan kebenaran ditegakkan Tuhan. Kami berdoa supaya kota ini tetap menjadi kota yang pluralis, kota yang aman, kota yang nyaman untuk ditinggali, kota yang semakin maju Tuhan, kota yang membawa kemajuan peradaban. Kami berdoa supaya Tuhan memakai orang-orang Kristen di dalamnya untuk berbagian Tuhan, untuk berkarya, untuk bekerja, membawa dampak bagi kota ini. Terima kasih Tuhan, berkati kota ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan doa malam ini. 今天晚上的聚会就到此结束。 Bersama kita doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. 我们同声祷告，如同主耶稣教导我们的主祷文。 Bapa kami yang 我 di 们在 sorga, 天上的父， dikuduskanlah 愿 namamu, 人尊你的名为圣， datanglah 愿你的 kerajaanmu, 国降临， jadilah 愿你的 kehendakmu 旨意行在地 di 上， bumi seperti di 如 sorga. 同行在天上。 Berikanlah kami 我们日 hari 用的 ini 饮食，今 makanan 日 kami yang 赐给我们， secukupnya, 赦免我们的罪 dan， ampuni kami 如同我 akan 们赦免 kesalahan 的 kami. 罪我们的人， Jadi kami 不叫 juga 我们一 mengampuni 件事 orang 汉， bersalah pada 拯 kami. 救我们脱 Dan 离 jangan 凶 membawa 恶。 kami ke dalam 因为国 pencobaan, 度、权 tapi 柄、荣 lepaskan 耀 kami dari yang 全 jahat. 是你的，直到 Karena 永 Engkau 远。 punya kerajaan Amin. dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya, Bapak Ibu, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, akan memberkati kehidupan kita, pekerjaan dan usaha kita,
sejak malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita. Sampai jumpa di Rabu depan. Shalom.